Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Margareta Eunulia A. Kusumawardani dengan NIM 0105 11901117. Dalam video ini saya bertugas sebagai PIC 2, yakni melakukan perhitungan terhadap internal reliability dari data yang sudah kelompok kami lakukan. Oke, pada layar kita bersama ini adalah hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh kelompok kami. Kami mendapatkan responden sebanyak 13 responden. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu internal reliability atau Cronbach alpha. Nah, Cronbach alpha itu ukuran yang digunakan untuk menilai reliabilitas atau konsistensi internal dari sekumpulan skala item test. Rumus dari Cronbach alpha atau internal reliability itu sendiri sebagaimana tertera di layar kita. Pertama, untuk mencari nilai dari Cronbach alpha, kita perlu mencari nilai angka dari nilai K dulu atau nilai dari jumlah butir pertanyaan yang sah. Untuk mencari nilai K ini, kita memasukkan rumus sama dengan pound A, buka kurung, B2, tanda bagi, K2, tutup kurung, enter. Nah, nilai dari K berjumlah 10, artinya jumlah butir pertanyaan yang sah berjumlah 10 juga. Kemudian kita akan melakukan perhitungan terhadap jumlah varian per butir. Nah, untuk menghitung jumlah varian per butir atau sigma Q kuadrat, kita perlu menghitung terlebih dahulu nilai variansi dari masing-masing butir pertanyaan. Untuk butir pertanyaan pertama, untuk mencari nilai variansinya kita bisa memasukkan rumus sama dengan var titik P buka kurung B2 tanda bagi B14 tutup kurung enter. Nah, ini adalah nilai variansi untuk butir pertama, nilai butir pertama atau nilai pertanyaan pertama. Untuk mengetahui nilai masing-masing butir pertanyaan ini, nilai variansi masing-masing butir pertanyaan ini, ada dua pilihan. Kita bisa mendrag hasil langsung ke sebelah seperti ini, atau kita bisa mengisi secara manual melalui formula yang tadi sudah kita masukkan atau saya masukkan sebelumnya. Untuk kesempatan ini saya akan memasukkan formula secara manual saja. Jadi kita bisa mengulang bersama-sama formula yang digunakan, yakni sama dengan var titik P buka kurung C2 tanda bagi C14 tutup kurung. Sekali lagi, rumusnya sama dengan var titik P buka kurung kolom C2 hingga kolom C14 enter. Nah, ini untuk hasil dari nilai varian pada butir pertanyaan yang kedua. Hal tersebut kita lakukan sama juga hingga pada butir pertanyaan yang terakhir, yaitu butir ke-10. var titik P buka kurung E14 tutup. Oke. Selalu diingat bahwa untuk memasukkan rumus harus diawali dengan simbol sama dengan.
par titik P buka kurung I2 I14. Sorry, ini ada kelebihan I angka 1. Sama dengan par. Nah, setelah kita mengetahui nilai dari variansi masing-masing butir pertanyaan ini, kita kembali ke perhitungan jumlah varian per butir dengan memasukkan rumus sama dengan sum buka kurung. Kita bisa ngedrag saja. Nih. Oke. Tutup kurung. Enter. Oke, jadi itu adalah perhitungan atau cara perhitungan jumlah varian per butir dan juga hasilnya. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan terhadap nilai variansi skor total. Untuk menghitung variansi skor total, kita perlu menghitung nilai dari masing-masing nilai total dari masing-masing kolom. Misalnya, untuk responden pertama, kita menghitung totalnya dengan rumus sama dengan per titik P sebentar, ini ada salah rumus. Sum buka kurung B2 tanda bagi K2 kurung. Oke, jadi untuk menghitung hasil jumlah total atau hasil total per responden, kita memasukkan rumus sama dengan sum B2 atau sum buka kurung B2 tanda bagi K2 tutup kurung enter. Nah, sudah mendapat nilai 11. Untuk mengetahui hasil-hasil berikutnya, kita bisa mendrag. Dari sini kita bisa ngedrag ke bawah sini, atau bisa mengisi secara manual juga. 3 sum sekali lagi diingatkan kembali kalau untuk mengisi formulasi di Excel selalu menggunakan lambang sama dengan. Oke, plus 1 sama dengan sum B14 tanda bagi K14. Tutup kurung. Buka kurung, tutup kurung. Oke, nah untuk menghitung variansi skor total, baru kita menggunakan rumus sama dengan par titik P, buka kurung, L2, tanda bagi L14. Tutup kurung. Enter. Oke, jadi ini adalah nilai dari
perhitungan variansi skor total. Kemudian yang terakhir, kita akan memasukkan rumus untuk mengetahui nilai Cronbach alpha. Yakni dengan cara buka kurung, nilai K yaitu 10 di kolom O18. Sama dengan buka kurung 18 tanda bagi sorry, 18 buka kurung dulu lagi sekali. Oke. Oh, enggak. O18 tanda bagi buka kurung nilai O18 lagi dikurang 1 tutup kurung tanda bintang sebagai simbol perkalian buka kurung lagi 1 dikurang nilai dari sigma Q kuadrat atau jumlah varian butir dibagi nilai dari Q kuadrat atau varian skor total. Kurung enter. Nah, itu adalah nilai dari Cronbach alpha. Saya ulangi lagi untuk melakukan perhitungan total terhadap Cronbach alpha dari nilai-nilai yang sudah kita dapat. Kita bisa memasukkan rumus sama dengan buka kurung nilai K bagi simbol bagi buka kurung lagi nilai K dikurang 1 tutup kurung tanda bintang sebagai simbol perkalian buka kurung 1 kurang nilai sigma Q kuadrat bagi nilai sigma kuadrat T. Tutup kurung, enter. Nah, itu adalah rumus dari rumus sekaligus hasil dari perhitungan Cronbach alpha pada data penelitian kami. Sekian tutorial yang dapat diberikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.